البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, tafadhal yang menghafal pantun puisi mengenai syurut la ilaha illallah, mengenai syarat-syarat la ilaha illallah. Tafadhal, antum sudah hafal? Ayo. Min al-awsan. Ayo, na'am. Antum kemarin sudah? Sudah setoran itu? Hafal sudah? Tafadhal. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka Ayo. mahabbatin wa inqiyadin Ayo. wal baquli biha Wal qabuli laha. wa zida taminuhal kufranu minka bima Ayo. dunal ilahi minal awthani Qad uliha. Naam. Ayo bismillah. Antum. Naam, barakallahu fikum. Ayo. Wazida saminuhal kufranu min kalimah dunal ilahi minal awthani. Naam, ayo. Antum? Yang kemarin. Ya, bismillah. Alaika bitaqullahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Ayo. Fakaifa takhaful baqara wallahu raziqah qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Ayo, na'am. Antum? Yang antum hafal yang mana? Ilmu yakinun. Ayo. Wal qabuli laha. Ayo. Minal awsani qad uliha. Ayo, ulangnya antum. Yang keras. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida saminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad uliha. Naam. Antum hafal? Bismillah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka Ayo. Mahabbatin wal qabuli wa inqiyadin wa qabuliha. Ayo. Wazida Thaminuha
Apa? Wa zida saminu hal kufranu minka bima? Apa? Ya, na'am. Wa zida apa? Apa? Dunal ilahi Minal bosani Watuliha. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu dihafal ya. Kemudian juga yang pernah ana suruh hafal itu masalah makhluk-makhluk yang tidak punah, itu dihafal belum? Sudah juga? Antum sudah hafal? Ayo bismillah. Apa? Naam barakallahu fikum. Antum juga sudah? Ayo bismillah. Samanya hukumul baqa'i Ya ummuha. minal baqa'i. Ayo. Minal baqa'i fi haizil adam. Ayo naam. Wal harsyu wal kursi wa narun wa jannatun Apa? wa ajibun wa tasalafi Wa arwahun tasalafi kadza. kadalafi wal qalam. Naam. Ayo antum. Antum Hasan. Ayo naam, antum. Ayo. Apa? Antum sudah juga? Ayo bismillah. Naam, ahsan. Antum? Antum Abdul Fattah. Tamaniyatul hukmul baqa'i ya ummuha. Apa? Fi khalq Minal khalqi. minal khalqi wal baquna fi haizil adami. Ayo. Huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajabun wa arwahun kadza lawhi wa qalam. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Jadi yang seperti itu yang mudah dihafal ya, sekedar masukan dalam artian suatu ketika faedah itu diungkapkan pun bisa. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan qala al-muallifu asbahullah. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita terhadap al-wajibat al-mutahattimat. As-salisu yang ketiga mengenai pembagian tauhid, karena tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid terbagi menjadi tiga. Apa saja antum? Apa? Tauhid apa? Apa? Antum? Uluhiyah, sifat uluhiyah. Naam, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ada berapa tadi? Tiga. Apa itu? Apa saja? Uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Nah, yang paling inti dari tiga pembagian ini mana yang paling inti? Uluhiyah. Sekarang kita pembagian yang ketiga. Qala al-mu'allifu asbahullah as-salisu tauhidud dzati wal asma wa sifat. Tauhid dzat dan asma wa sifat, karena nama-nama dan sifat-sifat ini semuanya kembali ke zat Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan tauhid dzat karena memang semuanya kembali pada zat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dialah Allah Ta'ala zat yang maha tunggal. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala zat nam as-samad, tempat untuk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setanding sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menentang dan mengingkari nama-namanya. Sayudzawna ma kanu ya'malun, niscaya nanti mereka akan dibalas dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un
wa huwas samiul basir. Ayat yang pendek ini dihafal ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan masalah menetapkan asma wa sifat. Jadi kita ketika menetapkan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, inilah dalilnya. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluk sedikit pun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Sudah hafal ayatnya antum? Ayo. Naam antum? Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un. Nanti dihafal nanti ya. Nah, nanti dituliskan nanti ya. Ayo antum? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Naam. Ayo antum? Ayo. Naam antum? Belum? Hafal nanti ya. Ayo antum? Antum? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Naam, itu undang-undang Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat. Ayo. Belum? Enggak masalah ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ketika antum menetapkan Allah taala punya tangan, tapi enggak serupa dengan makhluk itu loh. Allah Subhanahu wa taala turun ke mana? Ke langit dunia sepertiga malam terakhir, setiap malamnya turun ke langit dunia, memberikan jaminan apa saja jaminan yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang berdoa waktu itu, atau orang-orang yang barakallahu fikum melakukan qiyamul lail, salat malam pada masa-masa atau sepertiga malam terakhir. 3 jaminan. Apa saja? Yang minta bahasa yang minta akan dikabulkan. Nah, Minta ampun akan diampuni. sebenarnya keliru ungkapan saja sebenarnya. Barang siapa yang minta akan diberi. Barang siapa yang berdoa akan dikabulkan. Barang siapa yang minta ampunan akan diampuni. 3 jaminan. Sepertiga malam terakhir, barakallahu fikum, upayakan semaksimal mungkin bisa bangun malam. Paham ya? Jadi setiap adzan malam dikumandangkan, bangun semangat. Nah, kemudian ambil air wudu, salat, berdoa di situ, barakallahu fikum. Naam. Terutama barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, yang sehat ya tentunya. Adapun yang sakit boleh diawalkan sebelum tidur. Nah, atau ada uzur boleh diawalkan sebelum tidur, maksudnya qiyamul lailnya. Adapun turunnya Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir, turun ke langit dunia. Langit dunia itu yang mana? Langit dunia itu yang mana? Yang mana langit dunia itu? Yang mana? Yang di atas kita ini. Jaraknya seberapa? Wallahu alam. Paham ya? Yang jelas jauh sekali. Allah Ta'ala turun ke langit dunia memberikan 3 jaminan. Oleh karena itu upayakan tetap bangun malam ya, qiyamul lail ya, dikumandangkan adzan pertama, setelah itu mungkin salat, enggak usah banyak-banyak. 3 rakaat cukup kalau seandainya mau istimrar. Karena biasanya kalau banyak-banyak itu khawatirnya enggak istimrar. Istimrar itu continue. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. 2 rakaat tahajud kan istilahnya qiyamul lail, ditutup dengan witir 1 rakaat. 3 rakaat. Ini continue. Ringan, mudah, enak. Nah, barakallahu fikum, ini bagi orang-orang yang istilahnya terbiasa. Tidur. Nah, Tidur. apa? Harus tidur dulu. Kalau untuk harusnya yang afdalnya tidur dulu. Karena disebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang punya keinginan, dia ingin melakukan qiyamul lail, di akhir malam, maka hendaknya dia melakukannya. Kenapa? Karena salatnya masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Dan barang siapa yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam, boleh diawalkan sebelum tidurnya. Apa maksudnya ya? Namun ini tentunya bagi orang-orang yang mungkin sakit atau mungkin ada capek sekali dan misalnya, boleh diawalkan sebelum tidur, tapi ya sebelum tidur 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ini bukan pembatasan, cuman kalau mau ringannya gitu ya, ringan tapi bisa continue. Qiyamul lail, barakallahu fikum. 11 rakaat boleh enggak? Boleh, tafadhal silakan. Yang kita harapkan kan continue-nya. Ya, continue itu terus-menerus. Yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadis Aisyah ummul mukminin, Rasulullah mengatakan apa? Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah Taala cintai
adalah manakala pelakunya itu istimrar, continue walaupun sedikit amalannya. Karena sedikit bersamaan dengan continue itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Al-qalilu daim khairun minal katsiril munqati'. Itu ungkapannya. Al-qalilu daim khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi terus-menerus lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Apa maksudnya ya? Nah, upayakan qiyamul lail ditegakkan barakallahu fikum. Yang biasanya sering adzan malam siapa sih? Antum. Nah, adzan malam, terus adzan salat. Paham ya? Salat. Nah, upayakan itu karena untuk menghilangkan rasa malas. Karena rasa malas itu memang setiap orang dihinggapi ya, bukan antum saja, kita pun juga ada gitu. Cuman kalau ada upaya ketika bangun seperti malam terakhir itu nanti rasa semangatnya ada ketika sholat subuh. Nah, ya, maksudnya itu habis qiyamul lail mungkin 1/4 jam, setengah jam sebelum sholat subuh itu enggak tidur tapi. Kalau tidur ya malas lagi. Nah, barakallahu fikum. Namun sudah mending karena dia sudah mau bangun malam. Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah suatu ketika ditanya mengenai lelaki yang tidak pernah sholat malam. Kata beliau, rajulun su', lelaki jelek. Oleh karena itu apalagi ahlu sunnah ya, nah punya potensi dan punya waktu, upayakan sepertiga malam terakhir bangun. Mungkin jam 3 malam atau jam 3:30. Intinya yang jelas itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Karena bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. 3 jaminan, bayangkan. 3 jaminan. Kalau enggak percaya bisa dibuktikan. Karena kami sudah buktikan itu. 3 jaminan itu antum bisa rasakan nanti. Minta diberi, berdoa dikabulkan, minta ampunan apa? Diampuni. Coba siapa yang barakallahu fikum misalnya berhak untuk melakukan ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang turun benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Cuman turunnya apakah serupa dengan makhluk? Turunnya enggak sama. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Insyaallah ya. Sepertiga malam terakhir dijaga. Yang tidur dibangunkan, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, upayakan semuanya semangat. Nah, barakallahu fikum terutama di ma'had Ahlussunnah wal Jamaah. Antum di mana saja biasanya kalau ma'hadnya itu normal, itu dibangunkan biasanya. Kalau normal ya. Normal dalam artian ya kegiatan sudah jalan. Walaupun di sini belum jalan sempurna tapi upayakan sudah dilatih gitu ya istilahnya. Naam qiyamul lail, bangun malam itu diupayakan barakallahu fikum. Naam. Dibangunkan ya. Nah, barakallahu fikum ya. Antum bisa aturlah biasanya kalau adzan jam berapa? Adzan pertama itu. Kalau sekarang jam 3:04. Nah, enggak masalah, masih masuk itu. Paham ya? Bangun bismillah, wudu, salat, habis salat berdoa. Angkat tangan ke arah langit barakallahu fikum, ke atas berdoa, ya Allah. Silakan tafadhal. Berdoa dengan doa-doa yang baik barakallahu fikum. Naam. Ini hanya saja sambungan dari pembahasan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak serupa dengan apa? Makhluk. Tidak serupa dengan apa? Makhluk. Na'am barakallahu fikum. Jadi Allah taala turun enggak, Abdurrahman? Turun ke mana? Ke langit dunia. Perhatikan ya, Allah taala turun ke mana? Ke langit dunia. Kapan turunnya? Kapan turunnya? Antum? 6, sepertiga malam terakhir. Setiap malam enggak terjadi 2 kali. Dalam semalam itu cuma sekali itu sepertiga malam terakhir. Nah, barakallahu fikum, turun ke langit dunia memberikan 3 jaminan tadi. Apa 3 jaminannya? Abdul Fattah? Apa 3 jaminannya? dikabulkannya doa. Apa? Dikabulkannya doa. 6, jika berdoa dikabulkan. Diberikannya permintaan. Jika meminta diberikan. Apa? Jika minta ampun diampuni. Nah, jika minta ampun diampuni Allah Subhanahu wa taala. 3 jaminan. Nah, barakallahu fikum, percaya atau enggak percaya bisa dibuktikan. Paham ya? Yang jelas itu semuanya sebenarnya ringan dan berat bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Nah, ringan sebenarnya. Ringan enggak? Ringan ya? Ayo, bangun. Nah, barakallahu fikum, dibangunkan, yang kira-kira tidur dibangunkan. Salat malam, Masya Allah. Paham ya? Karena kenapa kok milih sepertiga malam terakhir? Karena keadaan jam-jam segitu tenang biasanya. Tenang, sepi ya enggak? Sepi. Karena jam-jam segitu tuh orang-orang kalau tidur lagi nikmat-nikmatnya. Apalagi menjelang subuh, paham ya? Oleh karena itu ketika diiringi dengan qiyamul lail, salat malam, kemudian adzan subuh. Setelah adzan subuh ada kenikmatan lagi, 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Qiyamul lail sudah disaksikan oleh malaikat seperti malam terakhir. Kemudian dapat 3 jaminan. Langsung disambung lagi sebelum subuh 2 rakaat. Mendapatkan apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian barakallahu fikum, salat subuh enggak kalah hebatnya juga. Apa jaminannya? Surga. Rasulullah mengatakan man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa salat di 2 waktu yang dingin, subuh dan asar maksudnya, maka dijamin masuk surga. Nah, oleh karena itu jangan malas-malasan ya. Harus semangat barakallahu fikum. Naam. Semangat ya, Talha. Bangun malam ya insyaallah ya. Naam, bangun malam, salat qiyamul lail. Naam, barakallahu fikum. Yang tidur dibangunkan. Naam, yang bangun ya jangan tidur lagi. Naam, kecuali ada hajah mungkin sakit atau capek, itu lain lagi urusannya. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat di sini. Qala syarih asbahullah ay an-naw'u tsalits min anwa'it tauhid. Jenis yang ketiga dari jenis tauhid, tauhidudz dzat al-muqaddasah. Tauhid adzat. Enggak usah bingung ya. Ini apa sih tauhid dzat? Kita katakan tauhidudz dzat, maksudnya apa? Karena nama-nama dan sifat-sifat itu kembali ke zat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada penamaan tauhidudz dzat. Naam, tauhidudz dzat al-muqaddasah, yaitu mentauhidkan zat yang disucikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bi annaha la tushbihu dzawat, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai zat-zat yang ada. Wa kadzalikal asmaul husna, demikian pula seperti itu pula nama-nama yang indah, wasifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi, mimma jaa fi kitabillah ta'ala wa sahha an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari apa yang telah datang di dalam Al-Qur'an dan yang telah benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian tauhid al-uluhiyah dihafal, pengertian tauhid ar-rububiyah dihafal, pengertian tauhid al-asma wa sifat dihafal. Ana ulangi ya. Tauhidul uluhiyah pengertiannya ifradullah taala bil ibadah. Dihafal ya. Ifradullah taala bil ibadah. Itu pengertian tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid terbagi menjadi berapa, Abdurrahman? 3. Terbagi menjadi apa? 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Nah, tauhid al-uluhiyah apa pengertiannya? Hizbullah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Dihafal nanti pengertian itu ya. Naam. Maksudnya mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian tauhid ar-rububiyah, pengertiannya apa? Naam, ifradullah ta'ala bi af'alihi. Dihafal nanti ya, Ihsan. Wa ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Mafhum? Nah, yang ketiga yang sekarang kita bahas apa? Tauhid al-asma wa sifat. Apa pengertiannya? Ifradullah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi min ghairi takyifin wala ta'tilin wala tamsilin. Naam, kemudian wala takyifin. Jadi min ghairi tamsilin wala ta'tilin wala takyifin wala tahrifin. 4 ya. Nah, barakallahu fikum. Pengertian tauhid al-asma wa sifat, ifradullah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamsilin wala takyifin. Nah, nanti kalau yang terlewatkan nanti habis taklim tak bacakan nanti semuanya dihafal. Jadi 3 macam tauhid dihafal pengertiannya masing-masing. Nanti kalau udah saatnya hari Sabtu nanti insyaallah taala disetorkan. Paham ya? Mudah insyaallah. Mudah enggak? Mudah dihafal tapi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya. Jadi pengertian tauhid asma wa sifat apa? Ifradullah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, min ghairi tahrif, tanpa mengubah makna, wala ta'til, tanpa menolak makna, wala takyif, tanpa menggambarkan dengan gambaran-gambaran makhluk, wala tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum? Ayo, tercatat belum? Belum, nanti catat nanti ya. Ifradullah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamsilin wala takyifin. Takyif. Naam. Nanti ditulis nanti enggak masalah, barakallahu fikum. Ini sekedar pengulangan bahwa tauhid terbagi menjadi berapa, Abdurrahman? Apa itu?
Naam. Naam ahsan. Asma sifat. Besok tak tanya lagi, ingat ya insyaallah ya. Naam barakallahu fikum. Apa bedanya hikmah dengan dzulm? Apa itu hikmah, apa itu kedzaliman? Tidak pada tempatnya. Kalau hikmah? Naam ahsan barakallahu fikum. Naam. Paham soalnya ya? Mafhum? Ayo naam barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa ahlus sunnati wal jamaahati, maka ahlus sunnah wal jamaah yusbituna dzalika lillah. Mereka semuanya menetapkan nama-nama dan sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Sesuai dengan yang layak dengan keagungannya dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Isbatan bila tamtsil, penetapan tanpa harus menyerupakan. Wa tanzihan bila ta'til, peniadaan sifat yang kurang tanpa harus menghilangkan sifat-sifat yang lainnya. Ini ahlus sunnah ya. Penetapan isbatan bila tamtsil, tanzihan bila ta'til. Maksudnya menetapkan tanpa harus menyerupakan dengan makhluk dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menghilangkan nama dan sifat. Namanya Allah Subhanahu wa taala dihilangkan darinya sifat-sifat kurang. Paham ya? Karena nanti masalah asma wa sifat ada 4 macam. Ada sifat yang sempurna bagi Allah taala tapi tidak sempurna bagi apa? Makhluknya. Satu. Yang kedua, ada sifat yang sempurna bagi Allah taala dan sempurna bagi makhluknya. 2. Yang ketiga, ada sifat yang tidak sempurna bagi Allah taala tapi sempurna bagi makhluknya. Yang keempat, sifat yang tidak sempurna dua-duanya. Maksudnya sifat itu kalau ada pada Allah enggak sempurna, ada pada makhluk tidak sempurna. Anak ulang lagi ya. Masalah nama-nama dan sifat-sifat ini, ada sifat yang sempurna bagi Allah taala dan sempurna bagi makhluknya. Satu. Contohnya mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala disifati mendengar melihat, sempurna enggak? Sempurna. Makhluk manusia mendengar melihat sempurna enggak? Sempurna. Cuman kesempurnaannya tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Paham? Satu. Kedua, sifat yang sempurna bagi Allah taala, ini nanti pahami nanti ya, tapi tidak sempurna bagi makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala disifati apa? Tidak ngantuk, tidak tidur. Sempurna enggak bagi Allah taala? Sempurna. Tapi kalau bagi makhluk sempurna enggak? Makhluk tidak ngantuk, tidak tidur itu sempurna enggak? Enggak sempurna. Enggak sempurna. Sahih. Paham ya? Karena makhluk itu mau enggak mau pasti ngantuk. Paham ya? Setelah itu baru tidur. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, sifat yang tidak sempurna bagi Allah tapi sempurna bagi makhluk. Seperti apa? Melahirkan. Paham ya? Melahirkan, contoh lainnya melahirkan. Melahirkan itu bagi Allah taala enggak sempurna karena lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi bagi makhluk sempurna. Kemudian yang terakhir, tidak sempurna dua-duanya. Bagi Allah tidak sempurna, bagi makhluk juga tidak sempurna. Seperti tuli, bisu, buta, tidak sempurna itu ya. Jadi ada 4 pembagian. Bisa nyebutkan rinciannya tanpa contoh? Bisa nyebutkan rincian 4 tanpa contoh bisa? Ayo sebutkan. Enggak masalah. Sempurna bagi Allah dan bagi makhluknya. Nah, 1. Sempurna bagi Allah dan tidak bagi makhluknya. 2. Sempurna bagi tidak sempurna bagi Allah dan sempurna bagi makhluknya. 3. Tidak sempurna dua-duanya. Naam. Dah, rinciannya itu. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, untuk rincian daripada nama. Ewa. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah taala sesuai dengan yang layak, dengan keagungan dan juga kemuliaan. Jadi ingat-ingat ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka tetapkan adalah apa? Makna. Ingat-ingat makna. Karena ini agak menyinggung asma sifat, jadi enggak usah terlalu berdalam-dalaman, tapi antum pahami intinya. Intinya dalam memahami nama dan sifat kita harus menetapkan makna di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa sih makna tangan itu? Wallahu wallahu alam. Ini nanti kalau antum bilang makna tangan itu apa sih? Wallahu alam itu pendapat mufawwidah. Pendapat ahlul bid'ah wad dhalal. Ya, jadi kita harus menetapkan makna. Yang kita katakan wallahu alam itu kaifiyahnya. Perhatikan, jangan ulang sekali lagi ya. Antum ambil satu contoh dikiaskan semuanya. Allah Subhanahu wa taala turun enggak? Turun. Turunnya bagaimana sih? Wallahu a'lam itu benar. Turunnya bagaimana kita enggak tahu.
Bagaimana turunnya, bentuknya kayak apa? Tahu nggak kita? Wallahu a'lam, itu benar ya. Jadi semuanya nama dan sifat kalau tanya bagaimana bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Maknanya apa? Nah ini harus menetapkan. Maknanya apa? Maknanya turun yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Udah kita ada. Paham ya? Jadi makna netapkan enggak makna? Netapkan enggak? Netapkan. Kaifiyah? Tidak. Karena di sana ada pendapat namanya mufawwidah. Kelompok sesat namanya apa? Mufawwidah. Mufawwidah itu langsung menyerahkan maknanya kepada Allah taala. Allah taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu alam, langsung gitu. Paham ya? Kalau Ahlussunnah bagaimana, ingat-ingat? Allah taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Tangan yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tangannya? Wallahu alam. Paham caranya? Allah Subhanahu wa taala tertawa enggak? Tertawa? Apa makna tertawa? Cara jawabnya sama persis. Apa makna tertawa? Tertawa yang hakiki yang pantas untuk Allah. Naam, tertawa yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tertawanya? Wallahu alam. Ini kuncinya, ingat-ingat ya. Sudah bisa belum antum? Ana tanya ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki enggak sifat cemburu itu? Cemburu. Memiliki enggak? Belum paham berarti ya, makna cemburu ya. Nah, memiliki enggak antum? Memiliki. Maknanya apa cemburu itu? Cemburu yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cemburunya? Berarti belum paham ini. Wallahu a'lam itu jawaban Ahlussunnah seperti itu. Karena patokannya nanti sandarannya apa? Ucapannya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Malik bin Anas digelari dengan Imam Darul Hijrah. Kunyahnya Abu Abdullah. Apa gelarnya tadi? Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas. Beliau suatu ketika ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifal istiwa?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah taala? Apa kata beliau? Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya itu majhul, kita enggak tahu kaifiyahnya bagaimana, bentuknya enggak tahu. Wal makna apa? Nambal barakallahu fikum, al istiwa ma'lum. Makna istiwa itu ma'lum. Al ulu wal istiqrar, meninggi menetap di atas arsy yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa berikutnya kata beliau? Wal imanu bihi wajibun. Beriman tentang istiwanya Allah taala itu wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Pertanyaan masalah istiwanya bagaimana itu bid'ah. Enggak usah tanya gitu loh. Karena enggak pernah ditanyakan zaman sahabat itu enggak pernah. Paham ya? Ini pertanyaannya muncul zaman sahabat Malik bin Anas tadi. Di antaranya, pernah enggak Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, bagaimana istiwanya?" Pernah jumpai? Enggak pernah. Karena mereka modelnya sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami taat. Sesuai dengan dalil amirruha kama ja'at bil kaif. Terimalah datang dalil itu, terimalah sebagaimana datangnya, enggak usah dikaifiyahkan bagaimana. Masalah asma wa sifat maksudnya ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi untuk masalah asma wa sifat, landasan Ahlussunnah, makna menetapkan kaifiyah apa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am. Mendengar atau tidak? Mendengar. Apa makna mendengar? Mendengar yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih mendengarnya? Wallahu alam, itu kan ingat ya, itu semua jawabnya sebut sama. Semuanya sama. Kalau mau dijawab seperti pertanyaan Imam Malik ya enggak masalah juga. Bagaimana mendengarnya maklum. Maksudnya dari ketahui maknanya. Kaifiyahnya majhul, enggak diketahui oleh kita. Pertanyaannya bid'ah. Beriman dengannya apa? Wajib. Dah selesai. Waktu itu Imam Malik marah, akhirnya yang bertanya itu disuruh keluar dari majelisnya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas kita sudah ambil apa? Satu kaidah, yaitu kaidah mengenai jawaban makna dan juga kaifiyah, yaitu ungkapan dari Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, yang mana beliau adalah seorang imam. Faedah yang berikutnya mengenai keadaan imam yang empat, semua kunyahnya sama kecuali Abu Hanifah. Itu ingat ya, imam yang empat itu yang masyhurnya itu kunyahnya semuanya sama Abu Abdullah kecuali satu, Abu Hanifah. Ini kapan-kapan tak tanya loh ini ya, jangan disepelekan ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi imam yang empat yang dikenal dengan imam madhab itu, imam empat madhab itu kunyahnya semuanya sama kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah
Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imamun fis Sunnah atau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hanifah yang beda. Namanya siapa Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Paham ya? Ini dihafal ini ya. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dihafal nanti ya. Imam Malik namanya Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kunyahnya Abu Abdullah. Nah, yang beda Abu Hanifah. Abu Hanifah namanya siapa tadi? Nu'man bin Thabit. Nah, terus nanti ya, Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Ini nanti sekedar faedah yang insyaallah terulang-ulang dan kami insyaallah taala tidak menanyai kecuali faedah yang sudah disampaikan. Jadi faedah seperti ini upayakan dicerna walaupun sedikit demi sedikit, karena yang namanya faedah itu barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan para ulama, nah barakallahu fikum al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok yang semisalnya lagi. Nah barakallahu fikum, kalau ungkapan bahasa Indonesia apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Bukit. Maksudnya itu sedikit demi sedikit, lama-lama faedah pun akan banyak. Nah, cuman faedah itu ya tadi itu. Kalau mau selamat diikat. Ngikatnya pakai apa ngikatnya, Abdurrahman? Ngikat faedah pakai apa? Faedah itu yang disampaikan ustadznya atau gurunya itu diikat. Ngikatnya pakai apa? Tali apa? Allah musta'an. Ngikatnya pakai tulisan. Allah musta'an. Apanya? Mungkin belum paham ya maksudnya ya. Allah musta'an. Yang jelas ngikat faedah itu dengan apa? Nah, dengan tulisan, ditulis dalam buku tulis itu, bukan dengan tali. Tali mana tali? Faedah itu maknawi. Antum ikat bagaimana coba? Maksudnya itu diikat dengan tulisan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu salamatal afiyah. Faedah-faedah disampaikan tetap diulang-ulang karena pertanyaan itu datang secara tiba-tiba tidak minta izin. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.